Sejarah masuknya Islam di Kerajaan Goa Talo. Members of the group. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough. But I won't waste my time trying to figure out why you playing games. What's this all about? And I can't believe you hurting me. I met your girl, what a difference. What you see in her, you ain't seen in me. But I guess it was all just. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi, Indonesia. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota provinsi ini berada di kota Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar pada masa lampaunya, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah sekitar kota Makassar. Teori masuknya agama Islam yang paling sering digunakan adalah teori Gujarat dan teori Arab, berkembang dengan datangnya pedagang dari wilayah Gujarat, India, Arab dan juga Persia yang datang untuk berdagang rempah. Lada dan kapur barus di wilayah Nusantara yang memang terkenal akan melimpahnya kekayaan alam tersebut, yang dikenal dengan kualitas yang paling baik. Sehingga penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa lepas dari peran kerajaan-kerajaan yang menyebarkan Islam ke wilayah kekuasaannya. Berbeda halnya dengan kerajaan yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera yang pola penyebarannya bottom up, dari masyarakat kelas bawah ke petinggi kerajaan. Sedangkan pola penyebaran yang terdapat di Sulawesi adalah top down, dari petinggi kerajaan ke masyarakatnya. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Dayang Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan di akhir abad ke-16. Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo. Sekaligus penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh pendatang asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Karena letaknya yang strategis, yaitu berada di pusat persinggahan para pedagang dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, Kerajaan Goa Talo menjadi maju dan berkembang di bidang perdagangannya, karena menguasai jalur perdagangan internasional.
Keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Kala itu, Raja Bone yakni Arupalaka terpengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC, menghancurkan Makassar. Peperangan pun terjadi. Alhasil, kerajaan Goa Talo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bonggaya. Pertemuan dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Raja Kerajaan Goa Talo. Daeng mantandre karayeng tumapa risi kalona, manri wagau daeng bonto karayeng laki yung tuni palangga, taji barani daeng marompa karayeng data tuni bate, menggurai daeng mamate karayeng bonto langkasa tuni jalo, tepu karayeng daeng para burung tuni pasulu. Sultan Alauddin I, Sultan Malik Said, Sultan Hasanuddin, Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali, Sultan Abdul Jalil, Sultan Ismail, Sultan Najamuddin, Sultan Sirajuddin, Sultan Abdul Cair, Sultan Abdul Qudus, Sultan Maduddin, Sultan Zainuddin, Sultan Abdul Hadi, Sultan Abdul Rauf, Sultan Muhammad Zainal Abidin, Sultan Abdul Qadir Aididin, Sultan Muhammad Idris, Sultan Muhammad Husain, Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, Sultan Alauddin II, Andi Kumala Andi Ijo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut tidak peninggalan Kerajaan Goa Talo. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sungguh Minasa. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi biru sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah Perjanjian Bonggaya menjadi milik Belanda.